mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya, ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi, ya. Dugaan ijazah Rismon Hasiolan Sianipar, Hasiolan, Pak. Hasiolan Sianipar itu yang dari Yamaguchi University Jepang, duganya palsu, Pak. Aduh. Jadi bagaimana tuh? Ada orang yang diduga nih, Pak, ya, diduga menggunakan ijazah sendiri palsu, tapi menuduh ijazah orang lain palsu. Menurut saya masuk di akal nggak sih, Pak, perilakunya Mas Rismon Hasiolan Sianipar ini? Ya, apa istilah itu? Dia salah set aja, Pak. Kok salah set? Salah set gimana? Ya, dia pikir orang nggak akan ngulik-ngulik ijazah dia. Ya pasti diulik lah sama orang. Kan ada gini, Pak, teori begini. Untuk menghindari pengejaran, kita buat langkah yang lain. Supaya Mengejar gitu ya? Enggak. Ini kita lagi dikulik-kulik nih. Kita bikin yang lain supaya yang dikulik yang ini. Apa itu istilahnya? Taktik dan strategi, Pak, ya. Iya, itu, Pak. Supaya dirinya seakan-akan nggak bersalah. Nggak bersalah. Tapi kan dia awalnya juga memang orang mengatakan ijazahnya asli, Pak. Karena dia mengatakan loh di mana-mana, saya ini doktor dari S2. Jadi Rismon itu sekolahnya S1 dari UGM, teknik elektro. Yang keduanya S2-nya juga dari UGM. Dia ambil, dapat beasiswa S2 dan S3 di Yamaguchi University di Jepang. Lalu sadar punya cerita, jalanlah dia ambil sana, kan begitu. Nah, dia makanya mengatakan ijazah doktornya itu dari Yamaguchi gitu. Tapi ternyata diduga palsu. Kita lihat, Pak, ya, filmnya nih. Pusaran kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan ini kian meluas dan membawa banyak pihak ke ranah hukum. Ibarat bandul jam yang bergerak berlawanan arah, situasi yang dihadapi Rismon Sianipar justru menjadi sorotan paling pelik. Sebelumnya, Rismon gencar menuding ijazah Jokowi tidak asli, namun langkah tersebut berujung pada laporan hukum yang membuatnya berstatus tersangka. Kini, giliran ijazah akademiknya sendiri yang dipertanyakan. Dokumen pendidikan yang diklaim diperoleh dari Yamaguchi University, Jepang, diragukan keabsahannya. Pemeriksaan ahli untuk terlapor Rismon Hasiolan Sianipar. Ya. Sudah diperiksa ahli hari ini, penjadwalan tetap on the track, akan jalan terus. Ini baru beberapa ahli yang akan diperiksa, nanti berikutnya ada ahli-ahli lain, terus kemudian juga saksi-saksi yang menguatkan terkait dugaan. Kalau saya ngomongnya dugaan, nggak kayak mereka, kalau ngomong bukan dugaan mereka, dugaan penggunaan ijazah tanda kutip. Ya, jadi ini ijazahnya harus diperiksa. Persoalan itu palsu atau tidak palsu itu nanti dibuktikan di penyidikan. Secara pribadi selain YouTuber, kita juga bagian dari orang yang memberikan dukungan moral kepada Pak Joko Widodo. Selama ini kami merasa ditipu, merasa kita sudah dibuat polarisasi oleh temuan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Nah, ternyata ketika dia keluar-keluar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya justru dia yang kita duga pemilik ijazah palsu itu. Gelar palsu yang dia pakai di saat persidangan, gelar palsu yang dia pakai di buku-buku dan di tulisan-tulisan dia, dan terakhir ketika ada sidang KIP, dia menggunakan gelar palsunya, atau dia menyatakan dia melakukan istilahnya itu penyetaraan, padahal dalam hitungan kami dan dalam pantauan kami dia tidak pernah melakukan penyetaraan itu. Nah, alhamdulillah dengan berkelanjutannya proses ini, kami berharap Polda Metro Jaya akan melanjutkan tidak hanya di penyelidikan sampai dengan penyidikan, dan kami mendapat respon positif dari penyidik tadi. Beberapa bulan yang lalu orang mengatakan nggak akan dilaporin Pak Jokowi lah gitu. Maksudnya dia menduga ijazah Pak Jokowi yang palsu. Dia menuduh, bukan menduga. Kalau dia menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan Pak Jokowi yang ketakutan tidak akan melaporkan. Nah, ternyata Pak Jokowi melaporkan. Lalu orang-orang itu menjadi tersangka penghinaan dan fitnah, gitu. Nah, bersamaan dengan itu ada orang yang bertanya-tanya, Pak, ini jasa Rismon ini yang dari Jepang bener apa enggak? Gitu.
Tadi kan kita lihat filmnya. Iya. Jadi ada seorang pengacara namanya Adi Darmawan itu. Dia tidak menuduh, dia mengundang karena dugaan. Ya. Tuh, ya kan? Dugaan ijazah Rismon dari Yamaguchi itu diduga palsu. Kemudian diteruskan oleh namanya Bill itu. Dia YouTuber, Pak. Oh ya. Kalau benar dia nggak punya atau ijazah dia palsu, deg-degan. Kalau dia punya yang asli dia nggak deg-degan. Iya kan. Gitu lah. Maka tapi kalau sudah dapat data dan dinyatakan palsu, baru pingsan. Itu terancam hukuman juga, Pak. Iyalah. Kenapa sebab gitu? Iya. Kalau seandainya ijazahnya Rismon ini palsu, dia ada beberapa kasus loh, Pak. Banyak. Dia misalnya jadi saksi ahli. Itu ya. Waktu Jessica Wongso, Iya. terus ada siapa itu Vina Cirebon itu kalau Iya, nggak salah. iya. Kan dia mengaku dokter. Dari Iya. yang mengaku, iya ngaku lah saksi ahli. Kalau orang kalau sebagai saksi ahli itu berbohong tentang informasinya, kesaksiannya sah atau nggak, Pak? Kalau berbohong, ya nggak sah. Nggak sah ya. Nah, Kalau nggak sah, Pak, orang itu kalau berbohong dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ahli, itu bisa ada pidananya, ya Pak. kena pasal tuh, Pak. Kenapa sah? Pasal Kena pasal pemalsuan ya kesaksian. kesaksian. Itu ngeri juga, Pak. Saksi palsu, laporan palsu. Tapi kalau dilihat dugaan ini, Nah, kalau betul dia palsu Palsu. ijazahnya, itulah baru kita bisa berbicara manusia seperti apa yang seperti ini, Pak. Apakah itu juga cerminan ya, salah satu cerminan dari para pejabat kita, dimana sering kan kita juga lihat bahwa dengar bahwa para pejabat itu menyampaikan tentang jangan melakukan korupsi, Padahal dia korupsi. padahal dia sendiri korupsi. iya. Itulah moralitas yang sangat buruk itu dipertontonkan di dalam kehidupan di Indonesia ini. jadi menurut Pak Pri itu, di elit pejabat kita sebagian sudah korupsi, pura-pura ingin melawan korupsi. Ini sebenarnya kayak pepatah juga bisa dibilang. Mendulang air terpercik muka sendiri. Ini ada lagi, Pak. Ini statement konferensi pers dari polisian. Kita lihat ya. Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Nah, di sisi tuduhan kepada Rismon bahwa dia diduga menggunakan ijazah palsu, kemudian dilakukan proses klarifikasi ke Yamaguchi, kan takut juga, Pak ya, kalau benar-benar kalau palsu Ya, gitu. kalau palsu. Nah, ternyata mengajukan surat ke ini Pak kepolisian untuk restoratif justice Iya. sehubungan laporan dari Pak Jokowi yang sebelumnya yang menuduh yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, S1 UGM Pak Jokowi palsu. Jadi ketakutan juga Pak Rismon ini, Pak. Ya artinya dia sendiri sudah dapat data bahwa ijazahnya mau dikuli-kuli, ya kan? Iya, Nah, kita berandai-andai lagi. Iya, iya. Kalau benar palsu, waduh, jadi double ini hukuman. Kalau benar. Iya. Kalau baru keluar akal sehatnya. Iya. Daripada gua kena 2 hukuman, gua pilih deh
salah satu. Nah, saya tebal muka, minta ampun ke Pak Jokowi. Iya, Kan? iya, iya. Gak apa-apa, pilihan hidup Pak. Iya, iya. Mau dibilang penghina, mau Iya, dibilang pengkhianat, iya. kan orang menyelamatkan dirinya. Iya, betul. Iyalah, daripada terbayang hukuman 18 tahun, minimal kurang 10 atau Iya, berapa ya kan? iya. Itu. Karena kalau bener-bener ijazahnya dia palsu, ya kan Ah. juga benar. 3 loh Pak. Itu dia parah kan? Satu, dia pertama tersangka kasus Pak Jokowi yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Iya. Yang kedua, dia menggunakan ijazah palsu, memalsu dokumen. Itu dia. Yang ketiga, sebagai saksi ahli Pak, Tuh. dia menggunakan Dr. Ismon sebagai saksi ahli. Itu dia. Kesaksiannya bisa nggak sah dong orang datanya palsu. Iya. Belum Memang lagi- itu bisa dipenjara, Pak. bisa Apa ya ada pidananya. ada pidana Iya, ya. Pak. Cuman kalau kan sudah lewat itu. Mm. Nah, kalau sekarang apakah kemudian ada yang melaporkan Bukan. atau gimana? Secara Karena sudah otomatis ada di pengadilan Pak, jadi polisi yang menindaklanjuti bahwa saudara memasuk data saudara. jadi polisi ya. Karena sudah terjadi, Itu tadi jadi bisa Ya, bukan delik aduan lagi. bukan diaduan. Nah, itu lagi Pak. Sudah bisa lah. Tinggal dihukum aja. Ada 3 loh Pak. Satu lagi Pak, dia kan bikin buku katanya, ada itu dijual di Amazon, di mana itu. Dia menggunakan juga Dr. Ismon Ya, lah, berapa biji tuh Pak Ya. kasusnya. Kalau menulis buku, is oke lah. Lo kan Kita- masuk dokumen, lo masuk Artinya gini, identitas. banyak orang menulis tanpa nama. Oh is iya, oke. tanpa nama ya. Tanpa gelar, is Iya, oke. iya, iya. Bikin gelar 1000, Iya, is iya. oke. Paling tidak 3 lah ya. 3 lah. Pakai nickname boleh. Kalau menulis Pak ya, Iya, iya, iya. nggak apa-apa. Kalau Kita lihat Pak ya, Eh. nanti bagaimana akhir cerita tentang ijazah Rismon yang palsu ini. belum tentu palsu. Ya, dugaan Dugaan. bagaimana akhir cerita dugaan ijazah Rismon dari Yamaguchi yang diduga palsu Iya, itu. jadi Kita belum tahu ya. Apa yang kita bilang tadi, seandainya itu betul, baru berlaku. Ah. Yang Pak Pri bilang tadi, Iya. manusia apa ini? Ah, iya.